tapi saya kira atmosfernya masih dipenuhi dengan kehati-hatian. Saya kira tugas kita belum selesai gitu. Jadi saya kira poin ini buat kita justru ini ujian kemanusiaan kita juga. Apakah kita melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Barat ini sebagai gangguan kenyamanan kita saja, atau benar-benar komitmen kemanusiaan kita? Apakah ya posisi Indonesia memang sudah berubah? Apakah kepentingan nasional kita juga sudah berubah? Kita kan nggak pernah ada kepentingan untuk menyelamatkan atau menjamin keamanan Israel sebelumnya, karena Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, mantap. Kita sekitar 2 minggu para pendengar nggak tampil. Ada yang dari negara tetangga, semua dua-duanya dari negara tetangga ya? Negara tetangga. Ada yang dari timur nih. Gue bisa jalan-jalan dari Timor Leste, mantan provinsi. Ketemu ini ya. Siapa sih sekarang presidennya? Masih sama aja orang-orang ya. Ramos Horta, Perdana Menteri Sanana Gusmao. Kalau Mas Sofwan dari Manila. Di Manila dan Tiongkok. Ya. Di sini emang petualang semua guys. Di Manila ketemu orang-orang kuat, di Tiongkok ketemu anti kuat. Wah. Emang ada siapa di sana? Nah, lu dari mana, Raf? Gue di sini-sini aja. Di sini aja. Ya buat yang nggak tahu, kita semua punya full time job guys. Kita nggak di sini full time, jadi ya nggak apa-apa 2 minggu ke skip, tapi ternyata ada satu isu yang recurring. Karena tadi kita mau rekaman minggu lalu, tapi kan ternyata isunya masih ada sampai sekarang, perkembangannya cepet banget ya. Dan baru hari ini Banget ya. deal ya. Oh itu fix udah. Ya. Udah. Oke. Gong. Apa tuh Bang? First phase dari gencatan senjata antara Gaza. Hamas dan Israel ya. Yang dibrokeri oleh Donald Trump. Kalau di media-media soalnya narasinya adalah Trump peace plan. Trump peace plan, dan fair to say this is Trump's peace plan. Kalau nggak ada Trump, maksud gue kalau nggak ada Trump nggak terjadi nih peace plan-nya. Iya, seperti yang udah sering gue bilang gitu ya, Israel itu kan adalah sebuah project yang sangat dependent on the United States. Jadi siapapun presiden Amerika Serikat, kalau dia punya nyali dan nggak bisa diatur sama Israel, ya kalau dia bilang saatnya berhenti. Berarti Trump punya nyali untuk ngomong atau punya kepentingan yang tidak kemudian berselarasan dengan kepentingan untuk melanjutkan gencatan senjata, atau kalau kemungkinan terburuk bahwa ya ini another trick dari Donald Trump for plus Netanyahu, atau maksudnya gini, Netanyahu in atau enggak di dalam rencana ini, dan seberapa jauh ini sebenarnya memang rencana untuk mewujudkan perdamaian gitu kan, atau ya ini. Tapi indikasinya kalau dari sejarah substansi sebenarnya ya, kita tadi hari ini pada deal, berarti kan Hamas deal juga dengan isinya. Indikasinya adalah berarti this plan is fair enough untuk kedua belah pihak, yang artinya kalau fair enough ya belum tentu. Tapi Hamas ya menerima itu kan bisa karena pertimbangan macam-macam taktis. Oke. Elaborate. Why kenapa Hamas akhirnya setuju gitu? Kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan Trump peace plan, ya kan? Karena sebelumnya ada peace plan juga kan sebenarnya. Betul. Beberapa waktu yang lalu kan kita menyaksikan pengumuman dari Presiden Donald Trump tentang rencana perdamaian untuk Gaza. Nah, ini sayangnya diumumkannya bareng sama Netanyahu. Jadi orang kan juga mikir ini sejauh mana dia memaksa Netanyahu, atau justru Netanyahu yang memainkan peran dominan di dalam penyusunan poin-poin ini. Tapi sebelumnya juga ada dukungan dari negara-negara Arab dan negara Islam yang memuji Donald Trump atas inisiatif ini. Nah, poin-poinnya ada 20, tapi secara ringkas itu ada beberapa poin yang penting ya, yang menarik. Yang pertama adalah pertukaran tawanan. Kalau sebelumnya di dalam proses perdamaian atau gencatan senjata yang sebelumnya kan dilakukan dalam beberapa fase.
dan ditukarkannya itu di kredit. Ya, dicicil. Itu dicicil sebagian. Dari kedua belah pihak ya. Kalau ini maunya ditukarkan secara penuh. Nah, jadi full semua tahanan Israel, semua tawanan dari Israel yang ditawan oleh Hamas. Ya. Yang ini kebanyakan adalah tentara gitu ya. Oke. Ini menarik. Pilihan terminologi prisoners dan hostages ini menarik. Karena sebenarnya kalau prisoners itu harusnya untuk mereka yang terlibat di dalam perang kan. Betul. Prisoners karena ditangkap. Kemudian ditangkap jadi prisoners kan. Kemudian dilepas karena misalnya hasil perundingan. Kalau hostage itu kan sandera. Ini orang yang tidak terlibat dalam perang, tapi kemudian diculik dengan tujuan tertentu. Ini kalau media atau bahkan mungkin organisasi internasional yang mainstream itu kan seringkali memilih terminologi hostage untuk orang-orang Israel yang disandra oleh Hamas dan faksi-faksi lain, sementara prisoners untuk orang-orang Palestina. Tapi kalau kita lihat status awalnya sebenarnya, ya terutama di yang tahap ini ya, yang disebut hostage itu kebanyakan adalah para petugas militer Israel kan, karena mereka kan ditangkap diambil ketika mereka sedang berjaga di wilayah sekitar Gaza yang itu berfungsi untuk enforcing sebuah military policy kan, yaitu blokade terhadap Gaza dan itu oleh berbagai lembaga internasional disebut sebagai bagian dari genosida, bahkan sebelum 7 Oktober kan dilihat sebagai bagian dari enactment of apartheid gitu ya. Jadi kalau kita pakai strict definition bahwa ini adalah orang yang terlibat di dalam perang secara aktif sebagai orang yang terlibat secara aktif dalam konflik pakai senjata, maka seharusnya kalau dia diserang oleh musuhnya kemudian ditangkap prisoners of war, ya kan? Prisoners of war. Harusnya prisoners, statusnya prisoners, bukan hostage, ya kan? Yang sebaliknya, yang sekarang banyak disebut sebagai prisoners karena kemudian dilabel sebagai misalnya pelaku teror dan seterusnya. Ini banyak yang diambil dari masyarakat sipil aja, biasa aja, dikumpulin rumah sakitnya mau di bom, tiba-tiba didatengin, kalau kalian nggak menyerahkan diri kalian dianggap sebagai teroris dan kalian mati kan. Bahkan sampai bayi-bayi aja harus ditinggalkan di inkubator yang katanya dijamin, tapi kemudian ternyata ditinggal sampai membusuk. Itu kan faktual, beneran terjadi gitu loh. Tapi orang-orang sipil yang dikumpulin ini kemudian ada sekitar 2.000 ya yang ditangkap dengan tuduhan yang tidak jelas ya, untuk sebagai sandera gitu ya, karena fungsinya kemudian untuk tawar-menawar supaya nanti bisa dilepas dan seterusnya untuk mengambil prisoners tadi. Jadi ini terminologinya juga politis gitu ya. Jadi dari sisi terminologi saja peace plan-nya Trump itu kan sudah jelas dia berpijak pada keberpihakan pada Israel yang sangat terminologi ini ada di dalam peace plan itu. Terminologi di dalam peace plan kan hostage dan prisoners. Dan ini standar media internasional yang sudah menunjukkan ketimpangan itu. Tapi ya anyway Hamas kemudian menerima poin ini. Jadi di poin pertukaran tawanan ini gitu ya. Tidak bertahap-tahap lagi tapi langsung sekali jalan. Cuma kan nanti yang akan menjadi kontestasi adalah siapa yang dilepas, ya kan? Kalau dari sisi Hamasnya melepas yang mana kan clear, semua orang Israel tadi, tentara-tentara Israel yang ditangkap tadi dilepas. Lebih banyak yang ditahan oleh Israel kan sebenarnya. Betul. Dan 2.000-an orang yang sipil yang ditahan tanpa alasan sejak 7 Oktober itu juga dilepas. Tapi plus 250 tahanan politik Israel, 250 tahanan Israel yang diminta oleh Hamas itu yang agak-agak high profile ya. Ada tokoh misalnya namanya Marwan Barghouti, tokoh utama Fatah yang bisa menerbitkan harapan
faksi-faksi Palestina untuk bersatu gitu. Makanya sama Israel sangat sulit untuk dilepas gitu ya. Jadi ini masih detail-detailnya ini pasti masih dinegosiasikan gitu ya. Nah, poin lain selain pelepasan tahanan atau sandera tadi dalam sekali tahap adalah penarikan mundur tentara Israel dari wilayah Gaza. Oke. Nah, masalahnya penarikan mundurnya sampai di mana? Nah, ini juga poin yang krusial ya, karena kalau di pernyataan surat dukungan negara-negara Arab dan Islam yang ditandatangani ya, termasuk negara-negara yang berpenduduk Islam yang besar seperti Indonesia juga kan ada surat bersama tuh sama Turki, Qatar dan yang di post di itu Twitter yang ditekankan adalah bahwa Gaza tidak akan lagi diduduki oleh Israel gitu kan. Israel menarik mundur dari seluruh Gaza. Jadi mereka menafsirkannya adalah nggak ada lagi Israel di situ. Tapi Israel nggak tahu apakah punya penafsiran yang sama, karena Netanyahu setelah ngomong sama Donald Trump habis itu dia pidato di depan audiensnya sendiri ya, nggak mungkin kita mundur dari Gaza gitu loh. Nah, ini apakah dia hanya menyelamatkan muka di dalam negeri gitu ya, atau memang dari awal memang berniat tidak mau memenuhi komitmen itu gitu kan. Jadi ada tafsiran yang berbeda di situ. Lalu ada lagi poin tentang bagaimana setelah Israel mundur dan setelah ada gencatan senjata kan. Ada poin tentang masuknya bantuan yang langsung masuk sesuai dengan standar pada bulan Januari 2025. Ini sebenarnya admission of crime dong oleh Amerika Serikat dan oleh Israel. Sebab artinya apa? Artinya selama ini sebenarnya bantuan bisa masuk selevel itu. Tapi baru bisa mencapai level itu lagi kalau gencatan senjatanya dipenuhi. Berarti apa? Berarti ini menggunakan kelaparan, penciptaan kelaparan sebagai senjata. Secara sengaja itu. Betul dong. Kecuali kalau dia mengatakan akan mencari cara supaya bisa mempermudah akses bantuan. Kalau ini kan enggak begitu disepakati bantuan akan masuk sejauh ini. Berarti kan dia tahu bahwa sebenarnya bantuan itu ada gitu. Selama ini nggak masuk karena nggak boleh masuk sama Israel. Berarti apa? Admission of war crime. Ini clear admission of war crime gitu kan. Bahwa selama ini bantuan itu nggak masuk karena ditahan oleh Israel gitu. Ini admission of war crime. Ini nggak tahu Trump memang menjebak supaya ada admission of war crime itu atau ya dia nggak peduli aja gitu. War crime emang mungkin art of the deal-nya emang kayak gitu. Art of the deal. Jadi itu jadi nanti bantuan kemudian masuk. Lalu poin berikutnya adalah poin tentang bagaimana Gaza dikelola. Jadi nanti kalau di dalam poin tawarannya Trump itu Gaza akan diserahkan kepada sebuah entitas teknokratik Palestina. Dia nggak mewakili faksi-faksi politik yang manapun, tetapi dia akan disupervisi oleh sebuah lembaga internasional yang dipimpin oleh Tony Blair, Donald Trump. Ini dia, presiden dunia, the one and only gitu kan. Mr. Orange. Saya sebenarnya sudah sibuk tapi dunia membutuhkan saya. Luar biasa sekali orang. Kayak meme Obama yang ngasih medali ke dirinya sendiri. Orang kok suka banget rangkap jabatan. Jadi dia mengusulkan dirinya sendiri. Gitu ya. Orang udah banyak kerjaan kok, nambah kerjaan tuh ngapain sih? Karena dia mungkin punya bisnis real estate. Kalau dia jadi supervisor pembangunan kan proyek-proyek mengalir deras gitu ya. Terus ngapain diri aja itu orang. Dan melibatkan tokoh-tokoh lainnya seperti Tony Blair. Jadi ini pengawas terhadap lembaga yang native Palestinian ya? Ya, cuma masalahnya kan relasinya seperti apa, siapa yang bisa itu kan juga nggak terlalu jelas gitu ya. Dan bagaimana misalnya Hamas terlibat di situ. Nah ini kan hal-hal yang belum kemudian disepakati kan. Di satu sisi kan kalau kemudian ada pemerintah teknokratik yang kemudian disupervisi oleh lembaga internasional ini ya, kemudian nanti
diusulkan juga ada pasukan internasional yang menjaga menjaga keamanan, memastikan perdamaian ini. Ini bagaimana operasionalisasinya? Siapa yang kemudian bisa diterima dan melakukan itu? Nah, termasuk nanti ini kemudian berkaitan dengan poin soal kalau sudah ada jaminan keamanannya dari lembaga internasional ini, ya berarti Israel bisa mundur karena tidak merasa terancam, tapi Hamas juga dilucuti gitu kan, yang ditawarkan di dalam poinnya itu. Problemnya adalah ya tadi, satu, Israelnya sendiri nggak mau mundur. Israel kan nggak masih apa ya, di pernyataan terakhir Netanyahu dia nggak mau mundur, lalu dia tidak mau menyerahkan juga keamanan pada kekuatan lain termasuk kekuatan internasional. Dia masih mau stay di wilayah-wilayah yang dianggap bisa memberikan ancaman. Dia mau operational freedom, tetap bisa masuk ke Gaza gitu ya. Jadi dari sisi Israelnya itikat baiknya juga belum kelihatan banget gitu kan. Di sisi Palestina juga kita menyaksikan di poin ini juga paling kontensius karena Hamas kan nggak mau, tidak secara eksplisit mau misalnya melucuti senjata. Kalau Hamas kan posisinya jelas ya. Hamas akan otomatis melucuti senjata kalau sudah ada negara Palestina yang merdeka. Karena kalau sudah ada negara Palestina yang merdeka, yang berhak untuk menggunakan senjata adalah si negara kan yang punya angkatan bersenjata gitu. Dan Hamas akan menyerahkan semua senjata itu kepada otoritas yang berhak. Tetapi selama Palestina belum merdeka dan Israel tidak menunjukkan gejala memberikan peluang kepada kemungkinan terjadinya Palestina merdeka, ya satu-satunya cara untuk menegosiasikan untuk kemudian meminta kemerdekaan kan tidak dengan minta tolong, tapi dengan menggunakan hak perlawanan yang sah, gitu kan, di dalam hukum internasional kan, the rights of resistance, yang itu termasuk di dalam penggunaan senjata, gitu kan. Posisinya Hamas kan begitu, bahwa saya mau melepaskan senjata kalau sudah merdeka. Kalau belum, siapa yang menjamin bahwa saya menyerahkan senjata kemudian Israel ngelanggar lagi? Kalau Israel ngelanggar lagi, melakukan genosida lagi, kalau kami sudah nggak pegang senjata, ngelawannya pakai apa? Gitu. Jadi logikanya demikian. Kalau logika yang ditawarkan Trump kan, ya nggak akan ada genosida karena kemudian akan ada tentara internasional atau penjaga keamanan internasional yang membuat Israel nggak bisa melakukan itu. Tapi apa bisa dipercaya gitu kan, problemnya kan di situ. Jadi yaitu beberapa poin utama. Perkembangan terakhir kan Israel kan secara formal menerima, walaupun di belakang wajahnya berbeda tuh. Jadi dia menerima dari Donald Trump, tapi termasuk juga sama Trump kan dipaksa telepon Qatar ya. Tapi apa yang drama yang mana nih gitu kan? Yang drama apakah yang dia sampaikan di depan audiens domestik, atau yang drama itu yang disampaikan ke audiens internasional gitu? Itu kan kita kan nggak tahu, karena ini adalah institusi, ini adalah entitas dan orang yang bohong berkali-kali dan terbukti bohong berkali-kali gitu loh. Jadi kita nggak bisa menerima dengan face value. Yang jelas kan Netanyahu declare di depan audiens domestik bahwa Israel tidak akan mundur, akan maintain operational freedom, yang itu jelas poin-poin yang tidak yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan kan gitu loh. Kemudian Netanyahu juga masih mengatakan bahwa tidak akan mengakui negara Palestina, tidak akan ada Palestina merdeka. Padahal surat dari negara-negara Arab Islam dan berpenduduk Islam yang kemudian mendukung perdamaian itu ada klausul tentang ya bagaimana perdamaian ini akan membuka jalan untuk terwujudnya kemerdekaan Palestina, walaupun itu dalam skema dua negara kan, solusi dua negara. Tapi Israel sendiri kan tidak menunjukkan komitmen ke situ gitu. Jadi in short gitu ya, ada
hal yang harus disyukuri gitu ya, bahwa ya sudah panjang lah, sudah terlalu lama orang-orang Gaza itu menderita, sehingga saya kira perdamaian memang hal yang ditunggu ya. Ceasefire adalah hal yang ditunggu, tetapi yang harus dipastikan adalah bagaimana ceasefire ini tidak justru masuk ke dalam fase penindasan yang baru, atau justru akan memudahkan kekerasan berikutnya gitu yang lebih besar gitu kan. Ini sisi positifnya kan ya tadi ada penghentian kekerasan lah setidaknya untuk sementara. Tetapi apakah penghentian kekerasan sementara untuk memberikan kesempatan para tahanan ini ditukarkan, apakah hanya kemudian menunda gitu kan kekerasan besar yang lain, karena nggak ada constraint-nya lagi. Kalau hostage, kalau prisonersnya itu sudah dilepas semua, kalau tahanan yang dari Israel itu sudah dilepas semua, nggak ada keperluan domestik untuk menjaga nyawa orang-orang Israel ini. Jadi makin asal-asal, makin brutal, nggak ada constraint domestiknya lagi, gitu. Sehingga bisa lebih membahayakan. Kan yang worst case-nya kan demikian. Jadi kalaupun ada jaminan misalnya bahwa Gaza tidak akan diduduki Israel lagi, bahwa orang Palestina bisa kembali lagi, bahwa tidak ada forced displacement, ya kalau Hamas udah nggak punya senjata, kemudian para tahanannya sudah keluar semua, ya kalau Israel tiba-tiba mau bunuhin semua orang atau mau ngusir semua orang dari Gaza, siapa yang bisa menghentikan? Komunitas internasional. Itu kan international community. Komunitas internasional. Nah, masalahnya orang-orang Palestina ini sudah kenyang ditipu gitu loh. Bahkan sejak tahun 40-an sampai 80-an. Kalau teman-teman tahu peristiwa Sabra Shatila, itu kondisinya kan juga sama. Israel melakukan serangan ke wilayah Lebanon, di mana di situ banyak pengungsi Palestina. Waktu itu belum ada Hamas, makanya kalau sekarang apa-apa dicap Hamas, masalahnya Do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Itu dulu belum ada Hamas, dulu masih Fatah tuh, masih Yasser Arafat kan. Nah, akhirnya setelah perang beberapa waktu, orang-orang Fatah akhirnya menyepakati gencatan senjata, mereka keluar dari Lebanon. Dengan jaminan apa? Dengan jaminan dari komunitas internasional, Amerika Serikat, Perancis, ya the same guys who are the usual providing guarantees today gitu ya. Yes. Orang-orang yang memberikan jaminan hari ini bahwa Israel nggak akan melanggar, Amerika Serikat, Perancis ya, bahwa Israel tidak akan melakukan kekerasan terhadap para pengungsi Palestina di situ. Apa yang terjadi? Exactly that. Pasukan perdamaian dari Perancis dan Amerika Serikat pulang setelah mereka pulang, Israel masuk bersama dengan milisi-milisi Palangis Lebanon dan melakukan pembantaian di Sabra dan Shatila yang dicatat oleh wartawan Israel sendiri. Misalnya sampai ada keluarga lagi makan ya, tiba-tiba didobrak oleh Zionis dan Palangis ini. Lalu ya dibantai semuanya. Ada perempuan yang masih hamil dibelah perutnya, bayinya dibunuh. Ini kesaksian dari wartawan Israel sendiri gitu, yang terjadi setelah gencatan senjata yang dijamin oleh komunitas internasional. Gitu. Jadi orang Palestina itu kan, maksudnya pengalamannya dikhianati oleh jaminan-jaminan seperti ini itu kan banyak gitu loh, sehingga kalau mau ngelepas senjata, nah ini satu-satunya yang bisa dipegang, gue bisa pegang gitu, sesuatu yang bisa gue lakukan untuk memastikan orang ini tidak menyakiti gue gitu. Kalau ini dilepas dengan jaminan bahwa orang lain akan membela gue, orang lain tuh beneran akan membela gue atau enggak gitu. Ya, misalnya ya itu Fatah keluar dari pengungsian di Lebanon Selatan, yang terjadi malah pembantaian Sabra Shatila. Jadi ya kalau memori itu masih diingat kan orang Palestina juga, ya tentu hari ini bersyukur misalnya gencatan senjata dicapai, tapi saya kira atmosfernya masih dipenuhi dengan kehati-hatian. Saya kira tugas kita belum selesai gitu. Jadi saya kira poin ini buat kita justru ini ujian kemanusiaan kita juga. Apakah kita melihat penderitaan
saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di tepi barat, ini sebagai apa ya, gangguan kenyamanan kita saja, atau benar-benar komitmen kemanusiaan kita. Kalau kita menyaksikannya hanya sebagai sebagai gangguan kenyamanan aja, wah saya ini bukan peduli pada kemanusiaan pada bayi-bayi Palestina, tapi kalau melihat penderitaan itu saya nggak nyaman karena disturbing. Ya disturbing karena rakyat saya kemudian protes mengganggu rencana saya nih gitu loh. Saya kan mau baik-baik sama Amerika, gara-gara rakyat demo terus repot saya gitu kan. Ya ini ujian bagi para pemimpin negara-negara Arab, negara-negara Islam, negara-negara bahkan negara-negara yang lain yang mendeklarasikan kepedulian pada hukum internasional gitu ya, pada kemanusiaan. Apakah kepedulian pada Palestina itu beneran karena kemanusiaan atau ya karena mereka tidak ingin diganggu oleh pemandangan yang tidak nyaman saja gitu kan. Kalau mereka hanya menganggap Palestina sebagai gangguan ketidaknyamanan, udah pokoknya gencatan senjata saya tutup mata, apapun yang terjadi di lapangan sebenarnya pokoknya udah damai. Sehingga nggak peduli lagi. Justru kalau komitmen kemanusiaan kita benar, ini gencatan senjata, oke, good start, tetapi kita kemudian malah harus meningkatkan upaya untuk memastikan bahwa gencatan senjata ini benar-benar menjadi jalan untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan yang sejati untuk Palestina. Gitu. Ya. Dan the next question ya Ken, tadi menarik soal multitafsirnya ya. Maksudnya ini dua pihak kayak sepakat tapi ngomong pakai bahasa yang beda gitu. Iya. Iya kan, jadi kayak Sebagaimana banyak hal dalam politik sih sebenarnya pasti begitu ya. Gitu ya Ken. Nggak ada yang hitam putih dalam politik, selalu abu-abu terus. Keren. Emang lulusan ilmu politik UI yang satu ini. Pertanyaan gue adalah how do you enforce this jadinya? Kalau dua-duanya punya bahasa yang beda terkait teks yang sama, tapi bilangnya sama-sama udah sepakat. Iya. Gitu. Dan ini juga dalam konteks ini ya, tadi karena Mas Sofwan ngomong soal pengakuan atau jaminan dari negara-negara kuat lain dan negara-negara barat. Kita juga lagi di tengah-tengah gelombang pengakuan negara Palestina yang merdeka oleh the usual suspects lah, orang negara-negara barat, Australia, Inggris, negara-negara Eropa, Spanyol, Irlandia yang udah duluan, Norwegia dan segala macam. Di tengah juga live genocide yang ditampilkan secara live di media sosial setiap hari, bahkan ada sampai orang-orang kayaknya udah jadi defaultnya tiap hari untuk melihat mayat bergelimpangan di Gaza gitu. How do you enforce this? Dan apakah ini menjadi titik terang dalam terowongan gelap selama bertahun-tahun ini di Gaza gitu? Apakah kita bisa seoptimis itu? Ini sebagai ilustrasi ya. Gue akhir-akhir ini juga ngelihat keresahan teman-teman di media sosial, termasuk Twitter yang cukup ramai. Khususnya dari teman-teman yang sekarang lagi studi hukum di FH maupun dosen-dosennya di FH. Khususnya mereka-mereka yang mempelajari bidang studi hukum internasional. Kayaknya lu punya nama tapi kamu yang spesifik banget aja. Enggak mau spesifik. Tapi intinya teman-teman di bidang itu juga sudah mulai hopeless gitu melihat situasi yang saat ini yang sudah gamblang terlihat depan mata, direkam live berkali-kali juga bahwa hukum internasional selalu dilanggar. Tapi apa yang mereka pelajari di ruang kelas, ini gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, sangat berbeda dengan kenyataannya. Dan seakan-akan apa yang mereka pelajari ini gak ada artinya sama sekali. Teks apapun yang ditulis dalam perjanjian apapun, dalam kesepakatan internasional apapun, seakan-akan gak ada harganya. Seenaknya dilanggar, kalaupun kemudian sudah dibuktikan bahwa ini dilanggar dan dimintai pertanggungjawaban ke mereka-mereka yang sudah berkali-kali melanggar tadi, selalu ada aja alasannya. Dan oleh karena itu mungkin kalau dari teman-teman di HI mungkin yang punya perspektif realis akan mengatakan berarti perlu kekuatan untuk bisa mengenforce tadi kan, nggak cuma bergantung pada kata-kata di atas kertas. Kata Pak Prabowo nggak boleh begitu. Pak Prabowo kan waktu di sidang umum PBB dibilang sambil gitu kan dia just can't help it. udah nature-nya tapi ya. Tapi bener yang dia bilang kan mengutip Melian Dialogue mengenai Thucydides. Oh, itu mengutip Thucydides. Jangan sampai kita berada pada dunia yang the powerful can do what it can gitu ya, and the weak must suffer what it must. Nah, cuma ini apa ya? Ini beneran dia menghindari begitu atau dia berperilaku begitu gitu. Itu kadang-kadang
ini ya, semoga. Dia juga menegaskan kan might cannot be right. Artinya kan kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan. Right must be right. Which is yang dia bilang juga. Dia bilang juga tuh di Exactly, gitu. pidato Jadi, tersebut. Retorikanya. Gitu. Nah, tapi lagi-lagi apa yang kemudian kita dengar, kita lihat di atas habis kertas. itu, Habis itu. Kemudian kenyataannya kan tidak seperti itu, yang selama beberapa tahun bahkan puluhan tahun sejak occupation Israel terhadap Palestina terjadi, kenyataannya nggak kayak gitu. Nah, kemudian apa tadi, Mas? Setelah itu kemudian itu dalam satu tarikan nafas itu bicara might nggak boleh jadi right nggak boleh jadi right. Tapi terus ketika ngomong perdamaian, yang dijamin adalah keamanan dan keselamatan. yang sedang melakukan genosida dulu gitu loh. Okay. Kalau might is right dan harus rules based order, ya konsistennya adalah berarti harus dicek dulu dong. Hukum harus berlaku untuk semuanya kan. Betul. Konsekuensi might tidak jadi right, bahwa right adalah konsistensi pada hukum internasional. Betul. Ya kan, artinya apa? Artinya kalau ada arrest warrant dari ICC ditegakkan kan? Iya, betul. Ditangkap kan? Tangkap. Gitu loh. Bukan dijamin keamanan ya kan? Tangkap Netanyahu. Nah, gitu. Nah, itu kalau konsisten sama right is right. Gitu. Betul. Meskipun kemudian di kalimat di paragraf itu beliau juga mention bahwa ya kita pasti akan konsisten mendukung Palestina sampai kemudian merdeka. Tapi bahwa ada poin tentang menjamin keselamatan dan keamanan itu yang sebelumnya kayaknya selama 7 presiden terakhir belum pernah diutarakan sekalipun ya, baru di masa pemerintahan saat ini. Ya, understandably itu sangat mengagetkan bagi banyak orang. Dan di tengah momentum yang tadi lu bilang, Raf, ya, banyak banget negara-negara di dunia, termasuk di wilayah-wilayah yang secara tradisional kita mikirnya selalu pro-Israel atau seenggaknya tidak begitu vokal terhadap Palestina, sekarang gelombangnya mulai bergerak ke arah mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. It takes a genocide. Sayangnya seperti itu. Nah, tadi ya lucunya di tengah gelombang seperti itu, negara-negara kayak Spanyol, Irlandia mengakui kemerdekaan Palestina dan bahkan mendorong negara-negara Eropa lain dan negara-negara Barat lain untuk mulai mengakui negara Palestina, which actually happen juga. Prancis, Inggris, Australia, Kanada. Malah kita menonjolkan, mengangkat narasi yang seperti ini. Kayak agak paradoksikal aja sih. Nah, gue mau bicarain itu soalnya karena kita bedain retorika dan substansinya gitu. Karena ya perlu kita akui bahwa presiden kita yang satu ini memang punya gaya pidato yang meledak-ledak, kadang-kadang suka off script gitu ya. Tebakan gue nggak tahu. Tapi harus dipuji bahwa nafasnya tahan lama dengan nada. Kayaknya dia sudah menanti bertahun-tahun untuk bisa pidato di This is depan. my moment. 10 tahun dong. Bahkan dipuji sama Trump juga kan. Wah, ini kalau Anda marah, dari sisi energi tentunya oke lah. Untung gak sepanjang waktu Muammar Gaddafi itu ya. Nah, tapi tentang pidato Prabowo ya di UNGA dan tentang posisi Indonesia terkait Palestina dan Israel. Sebetulnya kita bicara soal kebijakan Indonesia selama ini tentang ada perdebatan di media sosial tentang two state solution. Ada yang bilang bahwa pemerintahan sekarang kok ada kecenderungan untuk agak condong berkurang komitmennya terhadap Palestina karena tadi menyebutkan menjamin keamanan Israel. Tapi kok apakah itu cuman retorika doang alias keselip aja? Karena toh yang penting adalah kebijakan kita secara real. Ya, atau art of the deal. Art of the deal. Apa artinya itu disengaja gitu atau gimana? Jadi pertanyaan gue adalah kan dan ditambahin juga Mas Sofwan nanti adalah arah membaca sejauh ini terkait ada UNG tadi pernyataan Prabowo banyak soal Gaza menerima pengungsi atau menerima pengungsi dari Gaza ke Indonesia dan segala macam. Komitmen Indonesia tuh masih sama nggak sih soal isu Palestina ini? Dari zaman sebelumnya di mana Retno Marsudi begitu vokal, begitu banyak dipuji, begitu aktifnya mengadvokasi isu Palestina ini, dan ke era sekarang yang dipimpin oleh Pak Sugiono sebagai Menlu. Apa observasi lo sejauh ini? Kalau kita observe secara objektif sih, ini beberapa fakta yang kemudian muncul di kepala gue. Ya, kita sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan. Banyak Agustus kemarin waktu kita merayakan kemerdekaan juga mengirimkan bantuan airdrop lewat Gaza. Mungkin lewat iPhone airdrop. Enggak ya?
Apakah ini saat yang salah untuk bercanda? Kita bisa tunda dulu jokesnya di segmen berikutnya. Tapi ya itu kemudian kalau nggak salah Menteri Pertahanan juga sempat menonjolkan fakta bahwa di Universitas Pertahanan di Unhan banyak kadet Palestina yang kemudian diberikan beasiswa pendidikan di sana sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk rakyat Palestina. Ya sebenarnya banyak tindakan-tindakan kemanusiaan yang sudah kita lakukan dan I don't see any difference di aspek tersebut dari one administration, one presidency to the next. Oke. Itu seperti itu. Yang Tapi kalau bedanya misalkan ya yang bedanya retorikanya berarti. yang berbeda mungkin retorikanya. Mungkin yang gue inget juga ya, waktu masa Presiden Gus Dur dulu kan sempat ada narasi yang juga mengarah ke arah normalisasi hubungan dengan Israel. Waktu itu kalau nggak salah karena beliau menggunakan perspektif harmoni antar umat beragama, menginginkan antara umat Islam, umat Yahudi, umat Kristen, semua umat beragama di dunia bisa hidup dengan damai. Kemudian ditafsirkan dengan oke, berarti kita juga harus mulai mencari cara agar hubungan dengan Israel tuh bisa berlangsung damai juga. Oke. Tapi kan kemudian sebagaimana default setting masyarakat Indonesia yang anti penjajahan, anti kolonialisme, kita juga punya skeptisisme tersendiri kan terhadap langkah tersebut. Makanya kemudian diprotes oleh banyak sekali organisasi dan tokoh masyarakat. Nah, narasi seperti itu belum pernah muncul lagi dalam masa Presiden SBY, masa Presiden Jokowi, baru muncul lagi saat ini. Itu pertama kali waktu Presiden Prabowo ketemu sama Raja Jordania kalau nggak salah. Beberapa bulan lalu. Itu meetingnya tertutup memang, tapi sempat di live stream bagian pembukanya. Waktu mereka pertama kali ketemu duduk di meja itu, dan Presiden Prabowo juga bilang bahwa kita menginginkan negara Palestina merdeka di samping negara Israel yang juga terjamin keamanannya gitu dalam kerangka two state solution. Konsisten ya berarti diksi Jadi memang menjamin keamanan itu konsisten. Dari awal memang sudah seperti itu narasinya, dan dua kali lagi kemudian dia mengutarakan hal tersebut. Setelah meeting sama Jordania, kemudian ada lagi pidato di depan publik, dan yang terakhir adalah kemarin waktu sidang umum PBB. Jadi secara narasi memang beliau konsisten gitu. Yang konsisten pada pandangan personal yang seperti itu sebagai kepala negara gitu ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang biasa diposisikan oleh Indonesia gitu kan. Jadi yang kemudian jadi banyak pertanyaan teman-teman pengamat akademisi adalah apakah ya posisi Indonesia memang sudah berubah? Apakah kepentingan nasional kita juga sudah berubah? Kita kan nggak pernah ada kepentingan untuk menyelamatkan atau menjamin keamanan Israel sebelumnya, karena memang tidak ada dalam jiwa bangsa kita yang lagi-lagi anti penjajahan, anti kolonialisme untuk menjamin keamanan dan keselamatan pihak yang melakukan penjajahan. Jadi baru sekali muncul. Walaupun posisi Indonesia adalah memang yang formal ya, adalah two state solution gitu kan. Betul. Tapi kan nggak perlu ditekankan jaminan keamanannya gitu. Iya. Berarti secara substansi two state solutionnya tetap, cuman secara retorika ini ada pergeseran gitu ya. Oh, apalagi sedang ada genosida gitu loh. Iya, di tengah-tengah momen kayak gini. Lagi ada genosida, kepala pemerintahannya itu sedang diburu, sedang dapat arrest warrant, kok malah dijamin keamanannya, itu kan sesuatu yang sangat agak, bertolak belakang. Agak bertentangan dengan retorika soal right harus right gitu kan, soal rules based order, soal nggak boleh the weak must suffer what it must gitu kan. Itu kan sama aja ngomong the weak must suffer what it must kan. Kalau tidak ada impunitas, kalau ada impunitas misalnya genosida, terus ya sudah dijamin keamanannya yang melakukan genosida itu kan malah tidak seperti yang ada di pidato beliau. Semoga tafsirnya bukan begitu. Semoga cuma art of the deal aja. Semoga. Tapi dengan dipajangnya foto beliau di Tel Aviv, does it say something or any trivial aja? Tapi ini menarik, dipajangnya foto di Tel Aviv itu saya kira juga ada dinamika domestik di Israel sendiri juga kan. Yang masang ini kan adalah kelompok-kelompok yang mendorong Netanyahu untuk segera membuat perjanjian damai ya, gencatan senjata dengan Hamas. Mereka nggak mau lanjut perang karena menurut mereka
ya udah nggak bisa dimenangkan kan. Ini akan dragging down dan malah Ini faksi di pemerintahan Netanyahu. malah ini ya kelompok lain lah. Yang dan ya ada faksi juga di dalam pemerintahan sekarang, walaupun ini bukan faksi yang lebih radikal lagi lah. Faksi yang lebih radikal lagi kan maunya Gaza diambil sepenuhnya, lalu orang Palestina diusir keluar gitu kan. Tapi ini ada faksi yang misalnya melihat bahwa ini udah terlalu berlarut-larut, terlalu dragging down Israel, harus berhenti. Tapi berhentinya dengan tadi kita kemudian mendapatkan kemenangan politik. Misalnya apa? Ya udah berhenti, Hamas ya kalau bisa sudah dilemahkan atau dilucuti, tapi mereka dapat kemenangan politik karena oke lah nggak dapat Gaza, tapi misalnya nggak dapat Gaza secara full pun, mereka kemudian mendapatkan pengakuan dari negara-negara Arab dan negara-negara yang dipandang penting tadi gitu loh. Dengan perluasan Abrahamic Accord gitu kan. Jadi ini apa ya? Ini juga adalah dorongan ke Netanyahu untuk tidak terlalu tidak mengambil alih tidak kemudian menghabiskan energi terlalu banyak dan dragging down ini, karena kan banyak juga yang sudah overwhelmed ya, sudah capek, sudah habis tenaganya juga gitu. Jadi ya tapi tadi kalau menurut gue sih yang kemudian penting untuk kita lihat sekarang ya, dan apa peran Indonesia di situ, yaitu jangan sampai gencatan senjata ini justru jadi justifikasi bahwa udah selesai, sudah nggak perlu diperhatikan lagi, akhirnya saya bisa menjalin hubungan diplomatik dengan itu gitu kan, karena sudah nggak ada lagi kejahatan yang menarik yang secara terbuka kemudian terlihat dan sehingga publik saya marah gitu kan. Tapi justru harus disikapi dengan penuh kewaspadaan dan justru advokasi yang semakin kencang gitu ya. Karena tadi 20 poin gencatan senjata tadi saya sudah sampaikan, secara substansi sebenarnya timpang. Tidak ada jaminan bahwa gencatan senjata ini akan bisa menjadi awal bagi proses politik yang adil yang memungkinkan terjadinya kemerdekaan Palestina, mau sistem apapun ya. Kalau posisi saya, apakah two state one state itu urusan nantilah. Kita serahkan itu pada orang-orang Palestina dong. Gitu. Yang paling penting adalah mereka punya hak untuk menentukan apa yang mereka inginkan sendiri. Kalau mereka bernegosiasi dengan Israel dan kemudian mereka sepakat bahwa two state, ya let them be. Kalau mereka kemudian bernegosiasi dan mereka maunya misalnya udah Israel dan Palestina jadi satu aja di satu binational state, siapa tahu kan ada gitu ya. Atau solusi lain yang tidak terpikirkan sekarang, nggak masalah. Yang penting agency dan kemerdekaan orang Palestina itu diakui gitu loh. Tidak diperlakukan sebagai non manusia yang nggak bisa milih apa-apa terus dipilihkan orang. Termasuk by default kayak model supervisi internasional ini kan sebenarnya memposisikan orang-orang Palestina sebagai orang-orang yang tidak bisa memerintah dirinya sendiri kan. Kayak zaman PBB dulu ada trustee, ada mandat yang ngomong-ngomong justru bikin masalah. Palestina itu 1920 diberikan kepada Inggris sebagai mandat Inggris ya dalam perjanjian San Remo. Yang terjadi apa? Inggris yang antisemit itu gitu ya. Itu kemudian memindahkan para pengungsi Yahudi yang di Eropa ditindas itu ke Palestina. Lalu memicu konflik dengan orang setempat karena Inggris kemudian memberikan fasilitasi dapat tanah, memberikan fasilitasi dapat akses ke resources at the expense of orang-orang lokal, orang-orang setempat yang sudah tinggal di situ, gitu kan ya, malah marah. Kemudian ada pemberontakan Arab, kemudian pada perlawanan dari orang-orang para pemimpin seperti Syekh Izzuddin Al-Qassam yang namanya kemudian diambil sama Hamas kan sampai sekarang. Itu kan yang bikin masalah siapa? Yang bikin masalah kan Inggris dulu gitu. Inggris pegang mandatnya malah dipakai untuk nampung orang nampung pengungsi, oke lah. Tapi nampung pengungsi kemudian
pengungsi itu digunakan kemudian melanggar hak orang lain yang sudah tinggal di situ, itu kan problematik gitu. Dia kan pakai immigration ordinance, kemudian ada peraturan-peraturan pajak dan lain ordinance ya, peraturan soal tanah yang meminggirkan orang-orang Palestina yang ada di situ. Itu kan dulu mulai dari mandat Inggris gitu loh. Jadi asumsi mandat kan karena orang Palestina, orang Arab di situ belum bisa memerintah dirinya sendiri, maka jangan nggak bisa merdeka langsung, maka dia dikasih dulu mandat nih, dikasih trustee, dikasih orang untuk membimbing sampai dia bisa mengelola dirinya sendiri. Ini kan logika yang sama yang digunakan di berbagai negara ketika tuntutan kemerdekaan itu muncul. Tadinya kan self-determination itu muncul sebagai gagasan bahwa ya semua orang itu kan seharusnya berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi ide ini awalnya hanya digunakan supaya mereka bisa kemudian membagi-bagi wilayah dan menyelesaikan hasil Perang Dunia Pertama kan, karena wilayah Utsmani dan wilayah Austro-Hungaria ini ada banyak, sementara negara-negara besar Eropa dan Barat ini rebutan susah gitu. Kalau gitu self determination aja. Tapi ternyata orang-orang Asia dan Afrika dengar juga loh self determination, idenya menarik gitu ya. Ternyata boleh juga. Kemudian mereka ngomong dong, loh kok itu cuma berlaku ke orang-orang Eropa, cuma berlaku untuk orang-orang Balkan. Kami juga manusia loh. Kami juga manusia yang dengan demikian harusnya punya self determination loh. Gitu kan. Akhirnya bentar, saya juga masih punya tanah jajahan. Saya nggak mau jajahan saya merdeka. Makanya kemudian Amerika, Inggris itu kan nambahin syarat untuk self determination. Apa? Self determination itu bukan cuma rights, tapi ada kriteria yang harus dipenuhi kalau dia mau punya rights. Harus bisa mengatur dirinya sendiri dulu. Oh, ini kalian belum bisa mengatur dirinya sendiri, jadi kalian dikasih mandat dulu. Kalian dikasih trustee dulu. Dan seterusnya. Ini kan yang kemudian dibongkar habis dengan kemerdekaan sebuah negara di Asia Tenggara. Namanya Myanmar. Indonesia. Indonesia. Makanya bukunya ada bukunya Revolusi. Revolusi kan. Jadi Aduh mau baca tapi panjang banget tuh buku, astaga. Jadi salah satu yang paling penting adalah bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah tamparan pada logika kolonial tadi, bahwa kami itu mau memberikan kemerdekaan sama kalian loh, tapi kami itu membantu kalian supaya siap dulu. Jadi kalian bertahap aja merdekanya, nanti kalau udah siap. Makanya kan negara-negara Arab itu kan kemudian merdekanya modelnya begitu, pakai trustee dulu. Kemudian karena ada trustee, ada ini, yang milih rajanya siapa, yang milih pemimpinnya siapa? Ya pemerintah kolonial lah. Pemimpinnya yang kemudian dipilih nanti ya dipilih yang kooperatif gitu kan. Boneka. Indonesia kan kemudian nggak mau begitu. Saya merdeka sendiri, saya tentukan sendiri pemerintahnya gitu dan seterusnya. Dan merdekanya langsung total gitu. Bahkan pas ditawari Republik Indonesia Serikat kan, ya habis itu gabung lagi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Jadi ya kita familiar lah dengan hal-hal itu gitu. Nah, jadi model supervisi oleh Donald Trump dan Tony Blair ini kan dua orang philosophically adalah pengulangan cara berpikir kolonial itu kan. Orang Palestina ini nggak bisa mengatur dirinya sendiri. Kenapa? Kalau ngatur dirinya sendiri isinya cuma ngebomin Israel doang gitu ya. Mereka orang-orang nggak rasional, orang-orang nggak berperadaban, orang-orang yang nggak bisa diatur sehingga harus diatur oleh orang lain. Gitu. Kita kan melakukan dehumanisasi dan abai pada faktor yang kemudian membuat kenapa kekerasannya terjadi. Kekerasan tadi terjadi kenapa? Karena ada penindasan kan, karena oppression. Bukan karena orang Palestina itu brutal, savage, barbarian gitu. Itu kalau kan kata Edward Said, orientalism. Orientalism dan kolonialisme itu kan bekerja bersama gitu kan. Mereka kemudian mendehumanisasi orang yang ditindas. Orang ditindas itu dianggap sebagai savage, barbarian gitu ya. Sehingga mereka harus ditundukkan, harus beradabkan. Perintah diberadabkan gitu ya. Padahal mereka melawan ya karena mereka ditindas, diambil haknya gitu dan seterusnya. Tapi itu mereka tutup mata pada realitas itu gitu ya. Jadi ya secara konseptual sebenarnya
peace plan-nya Trump tentu tidak ideal, gitu ya. Tidak ideal, tetapi tentu saja di dunia ini tidak selalu kita bisa mendapatkan yang ideal di setiap saat, gitu kan. Tentu ada pilihan-pilihan taktis yang kemudian ya berdasarkan pertimbangan tertentu mungkin bisa diambil, gitu kan. Di dalam hal ini tentu saja kita ya sudah melihat saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina selama 2 tahun, setiap hari ratusan orang meninggal, itu kan maksudnya ya tentu kita ikut bernafas lega ketika saudara-saudara kita di Palestina ini bergembira menyambut gencatan senjata, kan. Masa mereka bergembira terus kita nggak bergembira, gitu ya. Mereka bergembira, sebagian mereka bergembira, kita ikut bergembira, gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan saya kira kita juga kemudian justru perlu untuk membangun kekuatan advokasi untuk memastikan bahwa skenario terburuknya itu tidak terjadi, skenario buruknya tidak terjadi, dan kita harus mendorong supaya skenario baiknya yaitu apa? Yaitu ini jadi momen untuk kemudian mendorong solusi politik yang lebih sustainable di mana agensi dari Palestina itu diakui. Itu beneran bisa terwujud, gitu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita bukan malah jadi komplisit pada kejahatan, tapi justru makin keras untuk memberikan tekanan. Kenapa kemudian Israel juga akhirnya mau? Saya kira karena tekanannya juga semakin keras, kan, gitu. Dia semakin terisolasi, jadi dia sadar kalau dia lanjutin itu makin down lagi. Ini sepanjang sejarah citra Israel terburuk di Amerika Serikat. Ada polling dari Times Siena terakhir itu sekarang yang mendukung Palestina itu sudah lebih tinggi daripada yang mendukung Israel. Pertanyaannya kan biasanya Anda mendukung yang mana, gitu ya. Biasanya kan kalaupun Israel turun itu paling banyak di tengah, mendukung dua-duanya atau tidak dua-duanya, gitu ya. Ini tuh yang mendukung Israel dan mendukung Palestina aja udah lebih besar yang mendukung Palestina, gitu loh. Jadi makin dikucilkan. Situasi atau mood publik, persepsi publik ini beneran ancur-ancuran. Makanya kan kemarin luar biasa take over media ya. Barry Weiss itu ditaruh di CBS, TikTok dibeli. Terusnya memang gila. Mereka merasa bahwa problemnya adalah mereka kalah di media. Padahal mereka kalah di media itu padahal mereka pegang media sebenarnya. Ya karena memang kejahatannya it's too obvious. Gitu. It's too obvious gitu. Ini bukan mau ngebohong apa lagi ya. Udah susah lagi gitu loh maksudnya. Sehingga menurut gue justru bukan kita berkompromi gitu. Justru bukan kita malah munduk-munduk dan ngasih yang dia inginkan. Kalau kita mau dia kemudian lebih taat pada hukum internasional, kalau mau kemudian dia bisa dipaksa untuk bernegosiasi dengan negosiasi yang adil, yang beneran. Justru tekanannya harus ditingkatkan gitu loh. Justru BDS harus ditingkatkan. Indonesia bukannya malah normalisasi atau mengikuti plan mereka, ini harus lebih keras lagi gabung. Hak Group gitu ya. Kemudian Hind Rojak Foundation lebih agresif nyari penjahat-penjahat perang yang lagi di mana-mana. Tirullah Anwar Ibrahim dan seterusnya gitu. Jadi harus lebih, justru tekanannya harus lebih kuat supaya apa? Supaya asimetri kekuatan di meja negosiasi, yang wasitnya aja timpang loh. Wasitnya aja donor utama perangnya. Wasitnya namanya Amerika Serikat. Ini 20 miliar US dollars dikasih untuk ngasih senjata, kan? Ya gimana kalau wasitnya timpang begitu, kemudian mereka di meja, kan susah. Jadi kita harus dari luar harus semakin memberikan tekanan untuk membuat si Donald Trump ini merasa harganya terlalu tinggi kalau dia keberpihakannya terlalu obvious ke Israel. Kan? Kemarin kan agak kerasa buat Trump juga ketika Qatar diserang. Itu kan tentu saja memberikan dampak pada Amerika Serikat yang signifikan juga gitu loh. Jadi makanya disuruh minta maaf pakai telepon. Ya entah drama entah benar, tapi kalau kita anggap itu sebagai sesuatu yang beneran gitu ya, itu kan berarti ada cost untuk Amerika Serikat yang membuat Amerika Serikat itu mau ngerem anjing liarnya gitu loh yang namanya Israel itu kan gitu. Tapi Amerika Serikat harus dipaksa merasa bahwa harganya mahal kalau dia biarin gitu. Jadi justru harus makin galak gitu loh.
Dengan gencatan senjata ini bukannya kita kemudian kesempatan lunak nih, kesempatan kita dagang lagi, kita dagang atau kita beli Pegasus gitu. Kita beli senjata gitu, kita pinjam alat mata-mata supaya para provokator demo bisa kita tangkepin, ya kan? Jangan-jangan cara berpikirnya begitu. Jangan-jangan. Gitu. Kesempatan dalam Gitu. kesempitan. Justru harus makin galak, harus makin keras gitu supaya perundingannya ini bisa terjadi di dalam situasi yang asimetri kekuatannya itu lebih seimbang sehingga hak asasi manusia dan hak-hak orang Palestina ini kemudian jadi bisa lebih terbela gitu kan. Jadi ya harapannya gencatan senjata ini kemudian bisa didorong melalui, tidak boleh kita menyerahkan kepada Donald Trump. Nggak bisa dipercaya. Kita nggak boleh menyerahkannya kepada Netanyahu, nggak bisa dipercaya. Tapi kita harus turut serta memberikan tekanan supaya cost-nya tinggi untuk Amerika Serikat dan untuk Israel. Kalau mereka mau kemudian menggunakan ini justru sebagai alat untuk melanjutkan penjajahan. Gitu. Jadi kita malah harus demonya lebih keras. Bukan berarti gencatan senjata nggak usah demo lagi. Gitu. Nggak. Gencatan senjata, kita harus demo lebih keras untuk memastikan bahwa ini jadi awal penyelesaian persoalan Palestina ini dengan hak asasi manusia yang terlindungi gitu loh. Jadi harus makin kencang boikotnya, harus lebih kencang demonya. Jadi ini kan yang tadi membedakan apakah kita itu melakukan tindakan-tindakan ini karena kepedulian pada kemanusiaan atau karena terganggu aja. Kalau karena terganggu aja, ya kita akan berhenti dan udah selesai ceritanya gitu kan. Tapi kalau memang peduli kemanusiaan justru kita akan semakin mengintensifkan upaya-upaya untuk memberikan tekanan tadi. Nah ini yang masih kita tunggukan. Ini kan tadi baru disepakati yang tahap pertama, phase 1, ya, pertukarannya sudah disetujui. Ini kita akan lihat apakah setelah phase 1 ini Israel akan memenuhi janji untuk menarik mundur misalnya, atau ya khianat lagi karena sudah diambil semua. Itu kan yang paling dikhawatirkan adalah Hamas memberikan leverage yang dia punya, yang kemudian setelah nggak ada tawanan ini, ya Israel makin brutal lagi gitu loh. Tapi ya beberapa jam lalu juga gue lihat di medsos, Twitter lagi-lagi ya, video serangan Israel lagi terhadap beberapa communities di Palestina. Sebelum dimulai gencatan senjata biasanya dia dihabisin dulu stok rudalnya. Iya, menghabisi sebanyak-banyaknya. Itu kan waktu gencatan senjata yang pertama dulu juga begitu. Iya, persis. Ya. Dan di tengah-tengah juga kapal flotila itu juga Global Sumut Flotilla juga diintimidasi sedemikian rupa, padahal isinya orang-orang terkenal gitu, sama orang terkenalnya kayak gitu, apalagi orang yang kagak terkenal gitu. Oke, diskusi yang sangat daging, semoga ini meluruskan banyak mungkin mispersepsi gitu ya. Ada orang yang masih bingung tentang posisi Indonesia, mungkin ya banyak perdebatan soal itu juga soalnya gitu ya. Semoga mencerahkan juga, dan tadi kita harus terus mengawal ya, walaupun ada gencatan senjata tapi tetap terus dikawal mekanisme seperti apa. Kita berharap yang terbaik. Kita skeptis dan melihat bahwa tentu ini tidak ideal, tetapi kita ikut bersyukur bahwa akhirnya tidak dibom setiap hari gitu kan. Tapi kita tentu berharap ini lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Dan berkelanjutan ini artinya apa? Berkelanjutan ini bukan berarti tidak ada pemboman tiap hari, tetapi juga tidak ada kekerasan, baik yang kekerasan langsung maupun kekerasan yang sifatnya struktural kan, yang berlanjut gitu ya. Jadi ya kita berharap kita bisa mendorong gencatan senjata ini benar-benar jadi sarana untuk kemudian mewujudkan perlindungan pada hak-hak manusia, hak asasi manusia dan hak-hak Palestina. Dan itu hanya bisa diwujudkan kalau ada tekanan internasional yang kuat. Kemudian saya kira yang juga penting untuk menjadi catatan adalah ya ini gencatan senjata itu bukan excuse untuk kemudian melanjutkan impunitas gitu. Kejahatan tetap harus diadili gitu. Kalau dalam bahasanya Pak Prabowo, right is right. Berkali-kali kita ngomong right is right. Karena saya suka sekali pidatonya Pak Prabowo yang itu ya. Dan might cannot be right. Pak Prabowo, saya sebagai rakyat berharap Anda konsisten dengan
pidato itu, Yeah. the weak tidak boleh must suffer what it must. Yes. Tapi mereka harus mendapatkan hak-haknya. Dan Jadi kita tidak boleh karena Israel kuat kita ikutin Israel aja, enggak. Tapi harus karena Palestina ini punya hak asasi manusia dan hak untuk merdeka harus diperjuangkan. Yes. Sekeras-kerasnya walaupun berhadapan dengan yang powerful seperti Amerika Serikat dan Israel. Dan kita menanti konsistensi Pak Prabowo pada right is right tadi. Terima kasih. Wah ya harus begini. Oke. Terima kasih. Akhir kata, from the river to the sea, Palestine Palestine will be free. will be free. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.